Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dipa Agustina dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma hukum. Norma hukum itu apa sih? Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum sangat penting untuk disepakati karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Ada 4 norma hukum. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah sebuah aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis. Seperti yang sudah disebutkan, kalau ini didasari oleh Pancasila. Maka contoh norma hukum tertulis adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen penting lainnya. Hukum tertulis ini digunakan untuk kehidupan masyarakat pada satu wilayah negara dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. DPR dan pemerintah eksekutif memiliki hak dan wewenang untuk menyusun hukum tertulis dari tingkat bawah ke atas. Yang kedua, hukum pidana. Contoh norma hukum selanjutnya adalah hukum pidana. Contohnya adalah seperti pencurian yang terjadi dalam kelompok masyarakat sehingga menyebabkan kerugian dalam hal material. Pelaku dapat terjerat hukum sesuai dengan yang tercatat. Tujuan adanya norma ini adalah membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain. Tentu saja bagi pelanggar akan dihadapkan dengan sanksi. Jadi, dengan adanya sanksi ini diharapkan tidak lagi ada pelanggaran. Yang ketiga, hukum perdata. Contoh norma hukum selanjutnya adalah hukum perdata. Di dalamnya nanti adalah serangkaian kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara. Hukum perdata ini akan mengurusi masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak individu ke orang lain. Hukum perdata ini tidak sama dengan hukum pidana. Ini sifatnya tidak merugikan banyak pihak. Contohnya adalah masalah rumah tangga atau perbuatan buruk seorang siswa di saat di sekolah. Jadi, pidananya nanti juga tidak akan sama. Yang keempat, hukum tidak tertulis. Dan yang terakhir ini mungkin sangat berbeda dengan sifat dasar sebuah norma hukum. Jika sebelumnya kita mengatakan kalau dibanding jenis-jenis norma yang lain, hukum ini adalah sesuatu yang sifatnya ditulis dan tertuang di dokumen negara. Tetapi dalam norma hukum ini sifatnya hanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum yang dibuat untuk membuat kehidupan dan aktivitas masyarakat lebih aman dan teratur. Biasanya hukum ini adalah pada lingkungan yang masih penuh budayanya. Selanjutnya, contoh norma hukum di lingkungan negara. Setiap orang yang mengendarai motor harus menggunakan helm dan menyalakan lampu kendaraan. Sementara itu, pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Selain itu, setiap pengendara harus menaati setiap rambu lalu lintas. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Lanjut, sanksi-sanksi untuk setiap pelanggaran contoh norma hukum. Selain jenis-jenis serta contoh yang beragam, norma ini juga telah menyiapkan serangkaian proses hukum bagi para pelanggarnya. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi. Jadi, ini adalah beberapa sanksi pelanggaran norma yang akan diterima oleh pelanggar. Pertama, hukuman penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, pelanggar contoh norma hukum dapat dikenakan pidana mati. Yang ketiga, mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan. Yang keempat, cancel kultur baik di dunia maya dan di lingkungan sosial. Yang kelima, sanksi psikologis. Yang keenam, hukuman skala ringan hingga penyitaan. Hukum ini sifatnya mutlak, tidak boleh dilanggar jika tidak ingin dikenakan sanksi. Tujuan adanya norma hukum ini juga agar manusia tidak melakukan sesuatu dengan semena-mena. Contoh norma hukum itu seperti pidana penjara jika melakukan pelanggaran tertentu. Yang terakhir, dampak melanggar norma hukum. Sebagai contoh, jika pelanggaran yang dilakukan adalah norma hukum,
maka pelaku akan mendapatkan akibat berupa hukuman atau sanksi berdasarkan hukum yang berlaku, bisa berupa kurungan penjara maupun denda. Sanksi-sanksi norma hukum sangatlah beragam seperti pemidanaan, denda, maupun hukum sosial, di mana sanksi yang diberlakukan untuk setiap warga negara yang melanggar norma-norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.